Baik Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Anugerah, kasih, karunia-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami sungguh begitu besar ya Tuhan, tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Saat ini Tuhan, kesempatan yang indah untuk kami boleh mendengarkan, merenungkan kebenaran firman. Tuhan, kami mohon pimpinan, hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami dengarkan boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan hidup kami senantiasa bersandar akan firman-Mu Bapa. Kesempatan pada siang hari ini, kami mau sungguh-sungguh menyerahkan semuanya hidup kami kepada Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mempengaruhi kami, membuat kami mengantuk, bahkan tidak fokus akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan, kami tending di dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu, Roh Kudus-Mu beranugerah dalam hati dan pikiran kami, memberikan kami pengertian yang mendalam akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sekarang kita sudah di menjelang akhir ya, bulan Februari. Ya. Sebentar tidak terasa, sebentar lagi Lebaran, sebentar lagi Paskah, sebentar lagi kenaikan ya. Waktu terus berjalan, tidak terasa. Sebentar lagi kita masuk lagi akhir tahun, membuka lagi tahun yang baru. Iya, karena memang kehidupan kita di dunia ini itu waktu terus berjalan dan kehidupan kita ada batasnya di dunia ini. Dan kalau ada kesempatan untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kalau ada kesempatan untuk kita berada di ruangan ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu adalah kesempatan yang sungguh indah Bapak Ibu. Maka itu jangan pernah kita sia-siakan kesempatan itu. Hari ini saya akan membawa kita merenungkan bersama-sama tentang doa sesuai yang tercatat dalam kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Injil Matius yang ke-6 ayat 7 sampai 11. Injil Matius 6 ayat 7. Injil Matius 7 ayat 7 sampai 11. Ayat 7 sampai 11. Saya membaca ayat 7, Bapak Ibu membaca ayat 8, ayat yang ke-6 sampai ayat 11. Kita baca secara bergantian. Matius 7 ayat 7 sampai 11, pengabulan doa. Ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 9. Adakah seorang dari antara kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan yang singkat. Hari ini kita akan renungkan bersama-sama tentang keyakinan terhadap doa. Oke, minta tolong. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan istilah doa adalah nafas hidup orang percaya. Seringkali mengatakan itu ya. Kita mendengarkan itu, mengatakan itu secara berulang-ulang. Doa adalah nafas hidup orang yang percaya. Itu sudah di luar
Kita terus harus berdoa supaya iman kita, kehidupan kita secara rohani terus hidup di dalam Tuhan. Itulah doa. Tapi Bapak Ibu, apakah kehidupan kita sebagai orang Kristen sampai saat ini, apakah kita melakukan itu? Apakah benar doa itu menjadi nafas dalam kehidupan kita? Sudahkah kita melakukannya sebagai nafas kita? Itu pertanyaan buat kita. Ataukah doa adalah nafas hidup, hanya menjadi slogan, kata-kata yang terus-menerus kita ucapkan tapi tidak pernah kita lakukan? Bapak Ibu yang terkasih, di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, pembacaan kita melihat dalam pasal sebelumnya, ayat pasal 6, Tuhan mengajarkan bagaimana kita harus berdoa. Lalu kemudian di pasal 7 ini juga menjadi satu hubungan tentang bagaimana Tuhan menjawab doa. Sebenarnya sudah sangat jelas bagaimana kita harus berdoa. Tidak ada alasan bagi kita, bagi orang Kristen, saya tidak tahu bagaimana berdoa. Karena Tuhan Yesus sendiri memberi kita pengetahuan, memberi kita tahu dalam pasal 6 bagaimana kita berdoa tidak panjang lebar. Bapak Ibu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan seterusnya. Kalau kita tidak tahu berdoa, baca bagian ini, sebutkan ayat ini, itu doa ya. Tapi Bapak Ibu, yang perlu juga kita pahami bukan hanya tentang bagaimana kita berdoa. Kita harus punya konsep yang benar tentang bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Itu yang akan kita renungkan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, saya rindu kita melihat ayat ini dengan seksama, dan saya akan membawa kita menyelidiki ayat ini kata demi kata. Kita lihat di sini saya memberi warna yang sama ya. Ada warna kuning, lalu abu-abu, ada biru, ada hijau, dan masing-masing warna ini punya makna tersendiri. Untuk itu kita akan melihat apa kebenaran tentang jawaban doa melalui pembacaan Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Kebenaran tentang doa dari bagian ini, pertama kita akan lihat adanya perintah kepada kita sebagai orang percaya untuk berdoa. Mari kita lihat di dalam ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan padamu. Mari kita melihat susunan ayat ini ya. Tadi saya memberikan warna kuning, kita fokus pada ayat yang kuning ini. Dikatakan mintalah, carilah, dan ketoklah maka akan ya, maka akan. Dari tiga kata ini itu Bapak Ibu, dalam penafsiran dia dikategorikan dengan kata kerja imperatif present aktif. Imperatif itu berarti sebuah perintah atau adalah sebuah instruksi yang harus dikerjakan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat dari struktur ini bahwa kata mintalah, carilah, ketoklah itu adalah perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita sebagai orang percaya. Dan ini adalah doa. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, kita mengetuk, lalu kita juga mencari di hadapan Tuhan. Kita mencari Dia. Lalu present aktif itu berarti dilakukan secara terus-menerus ya. Kalau dalam tenses itu bahasa Inggris ada present tense, ada future, ada past tense, tapi dalam tulisan ini present aktif, present tense itu menunjukkan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi kita bisa melihat dari ayat ini yang dijelaskan kepada kita bahwa berdoa merupakan perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Berdoa diperintahkan kepada
perlu mengetuk. Jadi di dalam segala keadaan kita perlu datang kepada Tuhan. Itulah doa, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, benarlah yang dikatakan doa nafas hidup orang percaya. Jangan hanya itu menjadi sebuah slogan dalam hidup kita, sebuah kata-kata yang hanya kita ucapkan tapi tidak pernah kita lakukan. Karena ini perintah dari Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk datang kepada Dia meminta, datang kepada Dia mencari, datang kepada Dia mengetok. Dan ini dilakukan terus-menerus secara aktif. Lalu kemudian kita harus melakukannya karena ini adalah perintah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, meskipun ini sebuah perintah, bukan berarti kalau tidak diperintahkan kita tidak perlu lakukan. Sebenarnya meskipun ini tidak diperintahkan oleh Tuhan, ini juga harus kita lakukan. Karena apa? Ketika kita berdoa, kita berelasi dengan Allah, kita membangun komunikasi dengan Allah. Allah sudah terlebih dahulu mencari kita. Itu juga yang Allah mau kita lakukan kepada Dia. Kita membangun komunikasi kita. Mengapa Tuhan memerintahkan hal ini? Karena Tuhan tahu kecenderungan kita sebagai manusia. Kita tidak ada inisiatif untuk mau memulai mencari Tuhan kalau itu bukan perintah. Jadi Bapak Ibu, perintah ini diberikan kepada kita itu kebaikan untuk kita. Jangan pernah kita merasa terbeban. Wah, mengikut Tuhan itu terlalu berat, mengikut Tuhan itu banyak tugasnya. Tidak Bapak Ibu, semua perintah yang diberikan Tuhan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kalau kita taat, bukan kita lakukan karena Tuhan minta, bukan karena kita lakukan supaya itu memenuhi tugas kita, tapi itu adalah untuk kebaikan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi sangat jelas dari ayat ini bagaimana kita berdoa. Itu adalah perintah yang harus kita lakukan terus menerus, dan juga yang harus kita taati dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengapa kita harus melakukan demikian Bapak Ibu? Dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mengapa kita harus terus berdoa? Mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk terus berdoa? Karena di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya melalui karya penebusan di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu, kita harus selalu memahami dan menyadari diri kita. Tuhan, saya tidak bisa tanpa Engkau. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya bukan apa-apa kalau bukan karena Engkau. Ini yang harus kita terus tanamkan dalam diri kita. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Makanya Tuhan memberikan perintah ini kepada kita. Seringkali dalam pergumulan kita, ya, kita menjadikan doa sebagai solusi terakhir. Kita berusaha mencari solusi. Kita berusaha dengan kekuatan kita, kepintaran kita, apa yang bisa kita lakukan. Lalu di saat sudah tidak ada jalan bagi kita, sudah buntu rasanya, baru kita datang berdoa kepada Tuhan. Dari pembacaan ini Bapak Ibu, yang Tuhan mau dalam segala sesuatu, mulailah dengan doa. Jangan jadikan doa itu sebagai ban serep, ya. Sudah tidak ada jalan baru kita mau berdoa kepada Tuhan. Di dalam segala sesuatu sebagai kehidupan kita orang percaya, sebelum memulai apapun itu, di dalam apapun itu, kita lakukan dengan doa. Ada amin? Amin. Jadi jangan sampai doa nafas itu, hidup itu menjadi slogan bagi kita, ya. Hal ini juga ditekankan oleh Paulus bagi jemaat di Filipi. Dalam Filipi 4 ayat 6 di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Jadi jemaat di Filipi di situ mengalami kekhawatiran dan Paulus menegur, mengingatkan, jangan kamu khawatir, berdoalah. Tidak hanya di situ, Yakobus juga menegur jemaat yang membangun berencana-rencananya tanpa melibatkan Tuhan. Ya, di dalam Yakobus 13 sampai 17 di situ ya. Yakobus mengatakan, kamu sudah berencana mau ke kota sana, ke kota sini, tapi tidak mengatakan kalau Tuhan menghendaki. Yakobus menekankan bahwa perlunya kita sebagai orang percaya untuk segala sesuatu kita melibatkan Tuhan melalui doa-doa kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa demikian? Ya karena itu tadi ya, kita sudah lihat bersama. Sebab di luar Tuhan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Lalu bagian yang kedua dari pembacaan kita, di dalam pembacaan kita jelas dikatakan ada janji yang Allah berikan untuk mereka yang berdoa. Ayat 8 dikatakan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Bapak Ibu, yang pertama kita lihat dari bagian ini, doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Mari kita lihat ayat ini. Ini tadi kata perintah, ini ayat 7 ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Yang abu-abu ini menunjukkan bentuk kata masa depan, maka akan, ya, bahwa janji, ada janji yang diberikan Tuhan bahwa kalau kita meminta kita akan menerima, seperti itu. Lalu di bagian selanjutnya, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Menarik di sini kita lihat di ayat yang bagian hijau, ayat 8. Kalau di sini ada masih kata akan, di sini tidak ada lagi kata akan. Ya, ini bentuk kata masa kini bahwa yang mencari mendapat, meminta menerima, mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Kalau berarti janji Tuhan itu Bapak Ibu bukan hanya berbicara sesuatu yang akan terjadi, tetapi itu juga berbicara sesuatu yang saat ini kita terima, saat ini sudah kita terima. Apa itu? Keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Karena itulah kebutuhan kita, kebutuhan mendasar kita sebagai orang percaya, sebagai manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, adalah keselamatan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kita melihat janji Allah ya di dalam ayat 8 dikatakan ada janji Allah untuk orang yang berdoa atau untuk orang yang percaya, dan janji ini adalah bahwa Tuhan akan menjawab doa kita, dan Tuhan menjamin bahwa doa kita pasti dijawab Dia. Ada kepastian Bapak Ibu, Tuhan memberikan jaminan bahwa doa kita sebagai orang percaya itu pasti dijawab oleh Dia. Bahkan bukan akan, pasti sudah dijawab, pasti sedang dijawab. Tuhan kita adalah Tuhan yang ya dan amin akan janjinya. Dia tidak akan pernah ingkar. Apa yang Bapak Ibu doakan saat ini, pasti setiap kita punya harapan-harapan yang sedang kita naikkan. Waktu kita memasuki tahun 2025, kita punya segudang harapan, dan kita naikkan kepada Tuhan. Itu doa kita kepada Dia, harapan kita kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, setiap doa-doa yang kita naikkan, meskipun itu adalah ada janji dan jaminan bahwa Tuhan akan menjawab doa kita, kita perlu menyadari bahwa di dalam segala sesuatu kehendak Tuhan yang terjadi. Dan janji yang Tuhan berikan ini berlaku bagi semua orang percaya. Kita lihat dari bagian biru dikatakan setiap orang, ya, setiap orang yang mencari,
setiap orang yang mengetuk. Ini mengacu kepada orang percaya. Mengapa demikian? Di ayat 11, di bagian sebelumnya, ayat 11 dikatakan, ya, Bapamu yang di surga. Orang siapa yang memanggil Allah sebagai Bapa selain orang Kristen? Selain orang percaya kepada Kristus. Jadi sangat jelas di bagian ini Yesus mengungkapkan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika dia berdoa, Allah akan menjawab doanya. Karena apa? Karena kita memanggil dia sebagai Bapa kita di surga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Itu sudah pasti, karena Tuhan sendiri mengatakan demikian. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia memperbaiki, kematian Yesus di kayu salib itu memperbaiki relasi kita dengan Allah. Kita yang dulu terhilang karena dosa kita, Allah datang mencari kita dan Dia turun ke dalam dunia di dalam pribadi Yesus Kristus. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, itu memperbaiki, memulihkan, merestorasi kembali hubungan kita dengan Allah, sehingga kita dilayakkan untuk berjumpa dengan Dia, mencari Dia. Bukan hanya sampai di situ, kita dilayakkan untuk memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Sungguh sebuah karya yang sungguh indah, Bapak Ibu yang terkasih. Ketika kita datang mencari Tuhan, kita bukan lagi sebagai orang asing di hadapan Allah, tapi kita datang sebagai anak-anaknya. Setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang memanggil Bapa, memanggil Allah yaitu Bapa, dan Tuhan menjamin bahwa doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kebenaran ini memberitahu kita bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan menjamin bahwa doa kita pasti dijawab, dan ini berlaku bagi semua orang percaya. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih? Amin, puji Tuhan. Lalu kebenaran yang ketiga dari pembacaan kita akan lihat dalam ayat 9-11, bahwa semua yang Tuhan kerjakan, semua yang kita terima dari doa-doa kita, itu adalah karena kebaikan Allah. Ayat 9-11, mari kita baca. Saja kita baca sama-sama. Yang di atas, 1, 2, 3. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada bagian ini kita melihat bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan itu karena Bapa kita yang di surga. Saya mengajak kita melihat kembali ayat ini ya. Kita lihat dalam ayat yang berwarna ini ungu. Kalau yang ini tadi tentang kehidupan kita, ya, relasi kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, sehingga kita memiliki relasi dengan Allah, kita dilayakkan memanggil Dia sebagai Bapa. Dalam Galatia 4 ayat 5 ya, di situ menjelaskan bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen yang dulunya kita berdosa, kemudian kita dilayakkan untuk berjumpa dengan Allah, kita dilayakkan untuk memanggil Allah sebagai Bapa kita. Dan itu hanya kita orang percaya yang bisa memanggil Allah sebagai Bapa, karena itu sesuatu yang dikaruniakan khusus yang melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, kita semua menjadi jahat di mata Tuhan. Makanya dikatakan di situ, jadi jika kamu yang jahat ini bukan berbicara tentang orang yang melakukan tindakan pencurian, tindakan pembunuhan, tindakan kejahatan, bukan orang-orang tertentu, tapi semua kita umat manusia dikatakan jahat di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita sudah jatuh di dalam dosa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada
Ya, ketika doa kita dikabulkan itu bukan karena usaha kita, tetapi karena kebaikan Bapa kepada kita. Jadi perlu kita sadari bahwa jangan kita pernah merasa berjasa bahwa kalau doa kita sudah dijawab. Seperti ini. Kalau misalnya doa kita sudah dijawab, oh puji Tuhan, itu karena saya terus mencari Tuhan, karena saya terus berdoa kepada Tuhan, saya tidak putus-putusnya berdoa kepada Tuhan, makanya Tuhan menjawab doa saya. Tidak Bapak Ibu, bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita sehingga Tuhan menjawab doa kita, tidak. Tuhan menjawab doa kita karena kebaikan Tuhan. Perbuatan kita, usaha kita tidak akan pernah bisa berpengaruh pada kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menjawab doa kita karena Dia baik adanya. Jadi jangan pernah kita merasa berbangga dan berkata bahwa doa saya dijawab Tuhan karena saya tekun berdoa, karena saya berusaha dengan sungguh-sungguh, karena saya terus menerus, karena saya berdoa makanya Tuhan jawab. Tidak Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan menjawab doa kita karena itu adalah kebaikan Allah Bapa kepada kita. Ada amin? Amin. Allah Bapa itu baik adanya. Saya sangat selalu waktu saya mengerjakan ini, saya persiapkan ini, saya teringat sama satu orang, ya, orang tua terkasih. Saya ingat sama Bu Marten Bapak Ibu. Karena setiap dia bersaksi, dia tuh suka sekali cerita bilang, Tuhan itu baik Bapak Ibu. Ngobrol sama saya, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Kita tahu ya, beliau itu pendoa ya di Yosari. Dan ternyata itu bukan hanya dia ucapkan, tapi dia juga lakukan dalam hidupnya. Buktinya dia menjadi pendoa. Dia terus berdoa, bukan hanya untuk dirinya. Dia terus berdoa untuk pelayanan di gereja, untuk Bapak Gembala, untuk para jemaat. Terus berdoa, dia punya waktu khusus. Saya bukan mengagum-agumkannya, tapi saya mengangkat teladan yang terdekat dengan kita. Kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita hidupnya dulu, mungkin kita berpikir kalau kita melihat sekarang, iyalah dia bisa ada cucunya kerjanya bagus, kehidupannya kebutuhannya tercukupi. Tapi kalau kita pernah dengar cerita beliau dulu, susah-susahnya dia tidak, bukan yang dari dulu dia hidup enak Bapak Ibu ya. Sekarang pun dia juga masih berumur. Tapi Bapak Ibu, tapi di balik segala penderitaannya dulu, dia terus katakan sampai hari ini, Tuhan itu baik Bapak Ibu. Saya sangat berkesan. Saya ingat sekali 2 minggu lalu waktu kami pergi ke Tenggarong, dia ngobrol sama ibu-ibu. Lalu sering terulang-ulang dia bilang, Tuhan itu baik Bapak Ibu. Dia bersaksi, Tuhan itu baik. Benar, Tuhan itu baik. Itu yang mau Tuhan kita alami dalam hidup kita. Bu Martin sudah mengalami itu dalam hidupnya, dan dia terus menyaksikan itu kemanapun dia pergi. Jadi Bapak Ibu, dia mengalami relasi dengan Allah di dalam segala perjalanan hidupnya, dan itu menjadi teladan buat kita juga. Mari kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Relasi bukan hanya ketika datang berlutut menyampaikan doa kepada Tuhan, tetapi di dalam setiap langkah kita, pergumulan kita hari demi hari sampai hari esok, kita terus melihat bagaimana Tuhan berkarya, dan kita terus mengatakan Tuhan itu baik. Mau enak atau tidak enak keadaannya, Tuhan itu baik. Nah, itulah yang menjadi perintah buat kita untuk membangun relasi, karena sesungguhnya yang paling penting di dalam doa adalah relasi dengan Bapa. Itu yang paling penting. Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya kita tidak memiliki jasa apapun di hadapan Tuhan. Semua hanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dengarkan ini baik-baik. Relasi Bapa dengan kita sebagai anak-anaknya itu berbicara tentang kasih karunia, anugerah Allah kepada kita yang dinyatakan kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Anugerah Allah kepada kita bukan berarti meniadakan usaha kita, bukan berarti kita tidak perlu berusaha untuk berdoa kepada Tuhan. Oh, berarti saya tidak perlu berdoa. Toh Tuhan tahu apa yang saya perlu. Oh, saya tidak perlu beribadah, datang ke gereja. Toh Tuhan ada di mana-mana. Oh, saya tidak perlu berbuat baik kepada sesama. Toh
itu meniadakan jasa kita. Jadi tidak perlu kita berkata, oh Tuhan menjawab doa saya karena saya pelayanan yang terbaik. Tuhan menjawab doa saya karena saya terus-terus berdoa bertekun di hadapan Tuhan. Tuhan menjawab doa saya karena saya memberi persembahan lebih banyak daripada yang lain. Bukan karena jasa kita, melainkan karena apa Bapak Ibu? Karena kebaikannya, kasihnya kepada kita. Bapa kita adalah Allah yang mengasihi kita. Jadi jangan pernah kita merasa berjasa terhadap segala sesuatu yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Jangan lagi kita berpikir, saya tidak perlu ke gereja, toh Tuhan ada di mana-mana. Saya tidak perlu berbuat ini dan itu, toh Tuhan mengasihi saya bebas. Tidak. Itu kalau kita punya pikiran seperti itu berarti kita merendahkan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu, yang tidak akan pernah kita dapatkan dari manapun. Maka daripada itu, mari kita menyadari bahwa anugerah Tuhan itu bukan berarti bahwa kita tidak perlu melakukan apa-apa, tetapi anugerah Tuhan itu meniadakan jasa. Berarti jasa kita tidak berjasa, kita tidak melakukan apa-apa. Tuhan menjawab doa kita karena kita melakukan segala sesuatu. Saya berharap kita bisa menangkap poin dari pembahasan ini. Jadi Bapak Ibu, yang paling penting dari doa sekali lagi adalah relasi kita dengan Allah. Kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencari kita. Harusnya kita sebagai orang percaya punya inisiatif untuk terus mencari Dia, untuk terus berdoa kepada Dia, untuk terus membangun hubungan dengan Dia, untuk terus merenungkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan apa yang Dia katakan kepada kita. Semua itu bukan karena kemampuan kita, tapi karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Lalu dari kebenaran-kebenaran yang sudah kita lihat Bapak Ibu, apakah berarti bahwa semua doa kita akan dikabulkan Tuhan? Tadi sudah dikatakan, oh Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk berdoa. Lalu doa itu dilakukan secara terus-menerus, dan doa juga ada janji Tuhan kepada setiap orang yang berdoa, ada jaminan bahwa semua doa kita sebagai orang percaya akan dijawab Tuhan. Lalu apakah semua doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan? Mari kita lihat dalam ayat 9-11. Ada prinsip firman Tuhan tentang pengabulan doa. Inilah poin penting dari bagian ini, pengabulan doa. Ada dua prinsip. Mari kita melihat kembali bagian ini. Tadi dikatakan ikan dan roti, ya. Nah, ini sudah jelas ada tertulis di depan. Roti dan ikan pada masa itu adalah kebutuhan pokok, ya, kebutuhan pangan orang-orang Yahudi. Jadi sama seperti kita, nasi gitu ya, nasi, tahu, tempe, telur. Jadi itu berbicara tentang makanan. Nah, dari bagian ini kita bisa menarik satu prinsip, bahwa doa yang dikabulkan Tuhan adalah doa yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dalam Filipi 4:19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluan untuk kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Bukan dikatakan segala keinginan kita, tapi dikatakan segala keperluan, segala kebutuhan kita. Jadi Bapak Ibu, apakah semua doa kita akan dikabulkan Tuhan? Tidak semua doa kita akan dikabulkan Tuhan. Karena prinsipnya, tidak semua doa kita, keinginan, harapan yang kita naikkan kepada Tuhan, itu apa yang kita butuhkan. Seringkali malah keinginan-keinginan kita sebagai manusia yang sudah berdosa. Ingat ya, meskipun kita sudah ditebus oleh Allah, natur dosa itu masih melekat dalam diri kita, sehingga masih ada potensi untuk kita berbuat dosa. Allah sudah menebus kita, tapi pilihan tetap ada di tangan kita, mau tidak berbuat dosa atau berbuat dosa. Nah, bagian ini kita melihat bahwa Tuhan, doa yang akan dikabulkan oleh Bapa kita bukan segala sesuatu yang kita inginkan, bukan segala doa yang kita berdasarkan keinginan
Jadi doa kita, harapan kita untuk keselamatan sudah dijawab Tuhan. Dan kemudian apa yang kita naikkan sekarang ini di hadapan Tuhan, ya Tuhan akan jawab sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Lalu prinsip yang kedua kita lihat di situ dikatakan bagian biru ya. Bapamu yang di surga. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dari bagian ini kita melihat bahwa Bapa kita yang di surga memberitahu kalau kita saja manusia berdosa, ya kamu yang jahat ini bukan tentang orang manusia yang berbuat kejahatan, tapi kita semua jahat di mata Tuhan karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Kita semua manusia tahu memberikan apa yang baik kepada anak-anak kita. Apalagi Tuhan kita, Allah Bapa kita yang di surga, Dia terlebih tahu, jauh melebihi dari segalanya. Dia tahu apa yang kita butuhkan dan Dia tahu apa yang baik kepada kita, dan Dia akan memberikan yang baik. Keinginan-keinginan kita Bapak Ibu belum tentu kebaikan untuk kita. Contohnya saja anak kami Arthur ya, atau mungkin anak-anak kita semua juga. Tentu mereka seringkali sebagai anak kepada kita sebagai orang tua minta sesuatu ya. Tapi apakah semua keinginan anak-anak itu akan kita langsung jawab begitu saja? Tentu tidak kan? Kita pasti akan melihat dulu ini butuh atau tidak, ini baik atau tidak untuk dia. Anak kami Arthur itu kalau kami jalan seringkali tiba-tiba dia, Mama, Papa minta HP. Sekarang permintaannya dia minta HP gitu. Tapi selalu saya jawab begini, ya nanti ya kalau sudah SMP. Karena saya berpikir bahwa nanti SMP baru dia akan dapat perlu, baru itu akan berguna buat dia. Kalau saya kasih dia sekarang belum waktunya, itu malah akan menghancurkan dia. Kita tahu sekarang tontonan-tontonannya, dia bisa saja berbuat apa yang di luar dari usianya. Nah, jadi sama seperti itu ini sederhananya. Kalau kita sebagai orang tua, belum tentu kita menjawab semua keinginan anak kita seperti apa yang mereka mau. Begitu juga Tuhan. Semua apa yang kita inginkan itu belum tentu yang baik untuk kita. Malahan semua keinginan kita itu sudah dipenuhi dengan kemanusiaan kita, ego kita, sehingga keinginan-keinginan kita seringkali itu mungkin saat ini enak, mungkin saat ini nyaman, tapi ke depan akan menghancurkan kita. Nah, inilah yang dimaksud dari bagian ini. Kalau kita saja yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak kita, apalagi Bapa yang di surga, Ia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Prinsip yang kedua tentang jawaban doa yang dikabulkan adalah yaitu apa yang baik sesuai kehendaknya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, melalui kebenaran ini kita melihat prinsip yang penting dari bagaimana Tuhan mengabulkan doa kita. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan tidak menjawab doa saya, Tuhan tidak menjawab, atau misalnya kita berdoa ternyata doa saya tidak ada kuasanya, atau doa Pak Gembala pelayan tidak ada kuasanya. Bukan Bapak Ibu, seringkali doa kita bukan tidak dijawab. Tuhan pasti menjawab doa kita, tapi jawaban Tuhan itu ada ya, tidak, dan tunggu. Ya, yang Tuhan jawab ya, yang Tuhan kabulkan itu pasti sudah sesuai dengan prinsip, yaitu apa yang kita butuhkan dan apa yang baik sesuai kehendak Tuhan. Kalau Tuhan jawab tidak, berarti itu jawaban Tuhan juga. Tuhan bilang tidak, karena apa? Itu tidak sesuai apa yang kita butuhkan dan tidak baik untuk kita. Tapi ada kalanya Tuhan bilang tunggu, karena apa? Belum waktunya. Tuhan sedang merencanakan, mengatur, menyediakan yang terbaik untuk kita. Sama seperti Arthur tadi ya, saya bilang iya, tapi nanti ya. Saya sudah menjawab, tapi
tapi belum saya kasih. Karena ada waktunya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merasa doa kita tidak dikabulkan, itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Tuhan bisa saja menjawab tidak dan tunggu. Bapak Ibu yang terkasih, jadi ketika janji Tuhan bahwa Bapa menjawab doa kita, bukan berarti bahwa Bapa akan mengabulkan segala keinginan kita. Seringkali kalau Dia menjawabnya, berarti Tuhan sudah melihat itu memang kebutuhan kita, dan itu juga apa yang baik untuk kita. Tapi kalau Tuhan kita belum dikabulkan doa kita, itu berarti Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik, atau Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita. Atau mungkin juga itu bukan apa yang kita butuhkan, itu bukan apa yang baik untuk kita. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita sudah lihat prinsip bagaimana Tuhan mengabulkan doa kita. Kita harus menyadari itu dalam hidup kita. Mari kita memahami bersama dalam hidup kita sebagai orang percaya, bahwa doa itu memang nafas hidup kita sebagai orang percaya. Doa itu harus kita lakukan secara terus-menerus dan mengimani ada janji Tuhan di dalam doa. Anugerah Allah dalam hidup kita bukan berarti bahwa kita meniadakan usaha kita tidak perlu berbuat apa-apa di hadapan Tuhan, melainkan meniadakan jasa kita. Kalau Tuhan menjawab doa kita, itu bukan karena kekuatan kita, kemampuan kita, usaha kita, melainkan karena kebaikan Bapa. Dan doa Tuhan itu doa, ya. Apakah doa kita dikabulkan Tuhan adalah apa yang kita butuhkan dan apa yang baik untuk kita, karena Dia mengasihi kita, Dia baik adanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami boleh merenungkan ke dalam firman-Mu tentang doa. Tuhan, biarlah kiranya di tahun 2025 ini kami kembali hidup bernafas lebih lagi, berdoa di hadapan Tuhan, sehingga kami hidup secara rohani ya Tuhan, sehingga kami semakin dekat dengan Engkau. Apapun yang menjadi permohonan kami, doa kami kepada-Mu, biarlah kami hanya memandang kepada Engkau sebagai Allah, sumber pengharapan kami, Allah yang tahu apa yang kami butuhkan, Bapa yang tahu apa yang baik bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, biar di dalam setiap jawaban doa yang kami terima, kami mengerti akan kehendak-Mu, dan yang mungkin masih saat ini kami nantikan, biarlah kami boleh mengerti apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, hari demi hari Roh Kudus-Mu sempurnakan pengertian kami akan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan